Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra ramadana sayyidus suhur wa dha'afa fihi hasanati wa ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil huda wan nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terukur, baik nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kata kufur. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, yang menjadi panutan dan suri tauladan untuk umat Islam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari pembalasan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Banyak keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Para ulama menganalogikan kedudukan bulan Ramadan seperti hanya matahari di antara bulan dan bintang-bintang. Kita ketahui bahwasanya bulan dan bintang bercahaya di malam hari. Namun ketika sudah siang hari, ketika matahari terbit, cahaya bulan dan bintang sirna begitu saja. Ini adalah analogi ketika bulan Ramadan tiba dan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar dibanding pahala dari ibadah yang kita lakukan di 11 bulan sebelumnya. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, maka sangat rugi ketika kita sudah mengetahui keistimewaan dan keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan tersebut, kita tidak melakukan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat rugi sekali. Maka ketika ada orang yang tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin harus kita kembali lagi kepada ayat yang menerangkan tentang perintah puasa, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Dari ayat ini sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama mengenai input, yang kedua mengenai proses, yang ketiga mengenai output. Kalau output kita yaitu takwa, tidak benar-benar takwa yang kita raih, maka harus kita pertanyakan inputnya. Allah berfirman, Allah menyerukan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman disuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang dengan keimanan yang penuh, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau imannya sudah baik, maka ada masalah di dalam prosesnya. Apa itu prosesnya?
puasa kita. Mungkin kita tidak terlalu paham tentang fikih puasa, tentang rukun puasa, tentang yang membatalkan puasa, atau tentang melaksanakan puasa yang baik. Maka ayo upgrade diri kita supaya kita bisa mendapatkan output yang baik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara dengan takwa, maka banyak sekali Allah menerangkan tentang takwa secara eksplisit di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Baqarah 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Inilah indikator-indikator orang yang bertakwa. Maka para ulama menyimpulkan ada 4 indikator seorang sudah menghasilkan ketakwaan yang baik. Yang pertama adalah al-khawfu. Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang tergadaikan akidahnya. Banyak orang yang takut terhadap corona. Ya, betul. Kita harus selalu waspada dengan virus yang mematikan ini. Tapi bukan segala-galanya yang mematikan itu adalah corona. Allah lah yang mematikan, bukan corona yang mematikan. Ketika akidah kita, keyakinan kita bergeser dengan ada sebab itu, maka sesungguhnya ketakwaan kita, keimanan kita sudah berkurang. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang kedua, yaitu al-amalu bitanjil. Melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh agama. Dan yang ketiga, yaitu ar-ridha bil qalil. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka baik itu sedikit, kita ridho dengan sedikit yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedikit kita syukuri, banyak kita syukuri juga. Dan yang terakhir adalah al-istidadu liyaumil rahil. Mempersiapkan hari kekal. Banyak orang yang memperkirakan bahwasanya berpikir bagaimana kita hidup yang baik. Tapi ternyata banyak orang yang dilupakan bagaimana cara kita mati dengan baik. Ingat, ada adagium Arab yang masyhur, man arafa bu'da safar ista'ada. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka persiapkanlah. Di dunia kita hidup hanya sementara. Nanti di akhirat kita kekal akan abadi. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat buat kita semuanya. Khususnya buat diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.